Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Vanisha Jihan Purwanto dari Program Studi Astronomi Institut Teknologi Bandung. Di sini saya akan memaparkan pekerjaan tugas akhir saya yang berjudul Rekonstruksi Non-Parametric Dynamical Dark Energy menggunakan data Cosmic Chronometer dan supernova tipe 1A yang dibimbing oleh Bu Hesti Retno. Baik. Konstanta kosmologi atau lambda merupakan usulan model dark energy yang paling sederhana dengan parameter persamaan keadaan yang konstan, yaitu W sama dengan -1. Meskipun lambda didukung oleh banyak pengamatan, terdapat masalah pada konstanta kosmologi, masalah yang melekat yaitu masalah fine tuning dan masalah coincidence. Sehingga untuk menyelesaikan masalah tersebut diusulkan model dark energy dinamik yang memiliki W yang tidak konstan atau W yang tidak sama dengan -1 yang merupakan W sebagai fungsi dari waktu. Upaya formulasi usulan model dark energy dinamik yang didasarkan pada teori medan skalar telah diformulasikan. Namun karena masih sedikit pengetahuan kita mengenai dark energy, maka dilakukan pula pendekatan fenomenologis yang didasarkan pada pengamatan untuk setidaknya meringankan masalah coincidence. Pendekatan fenomenologis dapat dilakukan melalui pendekatan parametrik dan non-parametrik. Untuk pendekatan parametrik diperlukan parametrisasi W yang diketahui terlebih dahulu. Parametrisasi tersebut contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian yang selanjutnya pendekatan non-parametrik adalah pendekatan yang tidak memerlukan parametrisasi W terlebih dahulu. Pendekatan ini dapat merekonstruksi W langsung dari pengamatan, contohnya adalah PCA atau Principal Component Analysis dan Gaussian Process atau GP. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama adalah merekonstruksi parameter persamaan keadaan dark energy dari data cosmic chronometer, supernova tipe 1A, dan gabungan keduanya secara non-parametrik dengan mengaplikasikan Gaussian process. Kemudian yang kedua adalah menguji data mana yang menghasilkan rekonstruksi yang lebih baik dengan metode Gaussian process ini. Kemudian untuk data yang saya gunakan adalah data parameter Hubble dari pengamatan cosmic chronometer dan data supernova tipe 1A Pantheon. Sekilas mengenai cosmic chronometer. Cosmic chronometer merupakan objek-objek yang diketahui waktu evolusinya atau evolusinya dapat dimodelkan dengan baik. Contohnya adalah galaksi elips. Objek-objek tersebut diharapkan bisa menjadi jam yang menunjukkan variasi usia alam semesta terhadap redshift. Dengan menggunakan cosmic chronometer ini, parameter Hubble atau HZ bisa didapatkan langsung dari pengamatan cosmic chronometer atau HZ merupakan objek yang observable. Untuk data cosmic chronometer yang digunakan adalah 31 titik data dari Z 0,07 hingga Z 1,965 melalui metode penentuan usia yang berbeda-beda, yaitu full spectrum fitting dan melihat fitur D4000 break. Dari tabel berikut dilihat bahwa HZ memiliki rentang error yang besar, yaitu sekitar 20 hingga 30%, sehingga mungkin saja galat rekonstruksi yang dihasilkan juga akan besar. Kemudian untuk data supernova tipe 1A Pantheon yang digunakan adalah 1048 titik data dari Z 0,01 hingga 2,3 merupakan data modulus jarak yang memiliki galat yang kecil, yaitu di kisaran 1%, yang sangat berbeda dengan data cosmic chronometer. Kemudian rekonstruksi WZ yang digunakan adalah menggunakan asumsi sebagai berikut, yaitu alam semesta datar, radiasi dapat diabaikan, omega M0 dari Planck. Kemudian untuk Pantheon atau untuk data dari Pantheon saya menggunakan H0 dari RIS tahun 2016. Untuk rekonstruksi menggunakan data cosmic chronometer menggunakan persamaan berikut, di mana di sini WZ bergantung dengan parameter Hubble, konstanta Hubble, sama parameter Hubble, yang berarti
diperlukan rekonstruksi HZ dan H aksen Z. Dalam hal ini sumber-sumber galat yang mungkin akan membuat galat rekonstruksi membesar adalah dari data HZ sendiri yang sudah memiliki galat besar kemudian diturunkan. Sedangkan untuk merekonstruksi WZ dari data Pantheon atau dari data supernova menggunakan mu yang ditransformasikan ke jarak co-moving ternormalisasi sehingga didapatkan dz, yaitu yang diberikan oleh persamaan berikut. Dan untuk alam semesta datar, turunan pertama dz adalah sebagai berikut, sehingga wz dapat dituliskan di dalam persamaan berikut, di mana wz di sini bergantung pada turunan pertama dan turunan kedua jarak co-moving ternormalisasi dan omega m omega m saat ini. Sehingga rentang kesalahan yang mungkin sumber-sumber galatnya dari D aksen Z dan D double aksen Z. Kemudian berikut adalah mendapatkan metode yang saya gunakan adalah Gaussian proses untuk mendapatkan rekonstruksi fungsi yang perlu untuk merekonstruksi WZ. Metode yang saya gunakan adalah Gaussian proses yang mendeskripsikan distribusi dari fungsi yang dikarakterisasi oleh fungsi rarata dan fungsi kovarian atau kernel. Fungsi rarata menunjukkan rarata tiap titik pada input, sedangkan kernel mendefinisikan kedekatan atau similarity tiap titik data. Dalam penelitian dalam tugas akhir saya digunakan 4 kernel yang berbeda untuk melihat variasi hasil rekonstruksinya, yaitu eksponensial kuadrat, Mattern 5/2, Mattern 7/2, dan Mattern 9/2 yang diberikan oleh persamaan berikut. Kernel-kernel tersebut dikarakterisasi oleh hyperparameter sigma F dan L yang berguna untuk mengkarakterisasi ketidakteraturan dari fungsi. Maka dari itu hyperparameter perlu dilatih untuk dapat memperoleh fungsi rekonstruksi. Rekonstruksi dilakukan menggunakan package cycle yaitu GAPP. Waktu presentasi 2 menit lagi. Kemudian berikut adalah hasil rekonstruksinya. Direkonstruksi terlebih dahulu HZ, yang dari hasil rekonstruksi HZ diperoleh juga H0 yang diberikan oleh tabel berikut. Dengan nilai rujukan H0 dari Planck dan Riesz dapat dilihat bahwa keempat nilai H0 hasil rekonstruksi memiliki beda yang kurang dari 1 sigma. Kemudian hasil rekonstruksi HZ dan H aksen Z dimasukkan ke dalam persamaan WZ untuk cosmic chronometer dan didapatkan hasil WZ seperti berikut yang relatif konstan di sekitar -1 dengan rentang galat yang besar. Hasil tersebut disebabkan oleh sedikitnya data pengamatan di rentang Z 1,3 hingga 1,965 sehingga fungsi yang direkonstruksi masih dapat memiliki banyak kemungkinan. Selain itu nilai galat yang besar juga disumbang dari nilai galat yang besar dari hasil pengamatan sehingga perambatan error akan memberikan nilai WZ yang sangat besar. Kemudian untuk W0 didapatkan nilai W saat ini yang konsisten dengan constraint lambda CDM dengan galat yang besar. Kemudian untuk hasil rekonstruksi dari data supernova yaitu merekonstruksi DZ, D aksen Z, dan D double aksen Z, disubstitusikan ke persamaan WZ dan diperoleh oleh hasil seperti berikut. Dilihat bahwa fungsi kontinu dan dinamis dengan galat yang membesar pada Z lebih dari 0,5 tetapi tidak sebesar menggunakan data cosmic chronometer. Selain itu galat yang besar berasal dari perambatan error dari hasil rekonstruksi di aksen Z dan di double aksen Z, maka diperoleh nilai galat yang besar pada hasil. Untuk W0 dapat dilihat seperti berikut ini. Waktunya 1 menit lagi ya. Kemudian untuk rekonstruksi data gabungannya, penelitian ini dilakukan dengan mengambil hyperparameter dari data Pantheon untuk merekonstruksi DZ dan D double aksen Z dan menggunakan hyperparameter dari cosmic chronometer untuk merekonstruksi D aksen Z. Hal tersebut saya pilih karena adanya error dalam inisialisasi package di Python-nya.
Karena dilakukan langkah yang berbeda, maka digunakan pekerjaan Wang dan Meng tahun 2017 seperti berikut untuk sebagai pembanding atau rujukan. Di dalam sini, Wang dan Meng menggunakan data supernova tipe 1A Union 2.1, kernel Mattern 9/2, dan menggunakan asumsi alam semesta datar omega M, 0-nya 0,3 dan H0-nya 70 km per second per megaparsec, dan hasil rekonstruksinya adalah sebagai berikut. Kemudian hasil rekonstruksi saya adalah seperti ini yang di 9/2. Hasilnya cukup berbeda dengan rujukan, yang berarti merujuk pada kemungkinan langkah yang dilakukan tidak dapat menggantikan inisialisasi dari package tersebut. Meskipun hasil tersebut berbeda, maka tapi W0-nya masih sesuai dengan constraint lambda CDM. Kemudian terakhir untuk simpulan, data cosmic chronometer saja dan data pantheon saja dapat digunakan untuk merekonstruksi fungsi hingga Z kurang dari atau sama dengan 1 sebelum galat keduanya membesar. Cosmic chronometer memiliki galat yang lebih besar daripada rekonstruksi yang dihasilkan oleh data Pantheon, karena data yang tersedia itu kurang banyak, hanya 31 titik data, cenderung kurang menyebar, dan galat dari pengamatannya juga cukup besar. Kemudian hasil rekonstruksi W0 berdasarkan data cosmic chronometer maupun data Pantheon memberikan nilai W0 di dekat-dekat -1 yang konsisten dengan W0 untuk model lambda CDM yang konstan pada W0 sama dengan -1. Kemudian terakhir, hasil rekonstruksi dengan data gabungan menghasilkan tren umum yang sesuai tetapi detailnya tidak sama dengan rujukan, yang berarti tidak dapat menggantikan inisialisasi dari package-nya. Dan berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk menyusun PowerPoint ini. Baik, sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih. Silakan, ada yang mau bertanya? Banyak bertanya tuh. Pak Giza dulu ya tadi ya, mohon maaf, saya terlewat. Silakan. Silakan Bu Nana dulu saja. Saya ke Bu Nana dulu saja. Halo, ya silakan Bu. Ya, oke, supaya mempersingkat waktu saja. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih Vanessa. Saya ingin dijelaskan langkah besarnya saja ya, tentang yang tadi, yang cosmic chronometer, terutama memakai galaksi, bagaimana menghubungkan sesuatu yang sangat detail di dalam galaksi ke rumusan yang tadi untuk W sebagai fungsi dari Z, di mana itu kan urusannya skala besar. Sebenarnya agak nyambung dikit dengan pertanyaannya Pak Pargiza untuk Pak Anton tadi. Langkah besarnya saja, step antara rumusan buat apa yang kita tahu dalam cosmic chronometer ke rumusan untuk WZ yang sudah rapi rumusnya tadi, itu datangnya dari mana? Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Nana. Untuk rumusan dari WZ, sebenarnya kalau dari cosmic chronometer diperoleh secara umum. Sebenarnya saya langsung mengambil dari pekerjaan Vagnozzi sehingga langsung mendapatkan HZ. Kemudian HZ tersebut saya masukkan ke dalam rumusan parameter Hubble yang HZ, H sama dengan H0 omega bla 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 itu tersebut, kemudian nanti diturunkan dan akan diperoleh rumusan tersebut. Ini. Di sini, Bu. Oke, mungkin terima kasih. Silakan pertanyaan berikutnya. Baik ya, terima kasih Bu Nana.